Pada saat seorang Denny datang, Kak, naik kelasin dangdut. Tidak Apa? lagi memandang sebelah mata dangdut. Betul. Dangdut, oh ya kalau anak selatan tuh kan harusnya ini, yang wangi-wangi dengernya ini. Iya, harusnya Kalau udah techno dangdut, gitu. kalau udah dangdut pasti kelasnya gini, nggak ada lagi. Lo bisa beli tiket mahal, lo bisa sound lo bagus, lo bisa everything. Apalagi di UUD ini kan kita nggak cuma ngomong dangdut ya, gue sama Denny aja kan genre udah jauh banget ya. Iya. Multi genre. Hebat UUD banget. Jakarta nanti bisa ada netral, NTRL. Kalau Jakarta kali ini ada tambahannya Rhoma Irama, ada Lala Widi, ada Okai, ada Mekar Disco, ada NTRL, ada Silaf Caca. Silaf Caca dia tuh metahuman, penyanyi dangdut metahuman pertama loh di Indonesia. Tiket bisa lo dapat di www.uud.asia. Halo Opal Gang, selamat datang di Opal OG Podcast. Kali ini gue Julio barengan sama Melanie Subono. Ibunya acara nih menurut gue. Ibunya acara nggak lo? Ibunya acara nih. Nah, apa kabar Kak? Sebelum kan kita lihat kan jari kirinya agak diperban ya. Baru lepas gips. Yang sininya gipsnya baru lepas kemarin, benar-benar 24 jam. Sisa jari-jari yang retak gini. Kayaknya kata dokter disuruh nikmatin aja karena jari terlalu kecil untuk dipen gitu. Jadi nikmatin aja. Plus udah patah berapa kali, kayaknya dokternya aduh gitu, udah deh pulang aja lu gitu. Kata dokternya, sorry kamu Lego set. Patah-patah mulu aja kerjanya. Asli. Kak, tapi sekarang kesibukannya lagi apa nih? Karena kan since pandemi sudah selesai, sekarang kita dibombardir sama konser-konser. Bener-bener banyak banget Kak konser gitu. Ya menurut gue sih kalau gue kesibukan pasti nggak jauh dari dunia inilah, masih yang musik apa sih macam. Gue sendiri bermusik, gue sendiri berkarya masih. Tapi ya membantu-bantu event karena gue masih menjadi salah satu LO senior di Indonesia. Jadi kayak banyak konser masih minta tolong gue nih untuk ini rider si ini nih tolong dong lo bikin tim LO-nya gitu. Tapi gue sendiri setelah pandemi ini bikin kayak satu nyebutnya apa ya? Apa tuh? Satu gue mau nyebut gig event, bukan event doang gitu. Satu PT, satu badan baru bareng Denny Caknan. Oke. Namanya ujung-ujungnya dangdut. UUD. Ini yang ada posternya di Instagram nih. Betul. Nah itu jadi sebenarnya bukan cuma konser sih, cuman banyak lah mimpi kita nantinya. Kasarnya tuh kita tuh pengen naik kelasin dangdut. Naik kelas. Karena kan dangdut sama ini orang bilang gitu kan, pasti aduh konsernya rusuh, aduh pasti gratisan, aduh pasti soundnya jelek, pasti ini itu. Kita bikin kelas yang berbeda. Kita bikin dangdut jadi mendunia. Iya. Dan naik kelas ya bisa, lo bisa beli tiket mahal, lo bisa sound lo bagus, lo bisa everything. Apalagi di UUD ini kan kita nggak cuma ngomong dangdut ya, gue sama Denny aja kan genre udah jauh banget ya. Gue dari anak punk, anak dangdut gitu ya, itu udah nggak ketemu gitu. Gitu jadi tapi kita nggak bisa pungkirin bahwa semua orang bohong lo mau semohok-mohoknya lo gitu mau pakai peniti lo berapa banyak, kena dangdut lo goyang. Jadi semua orang pasti seneng gitu. Jadi tinggal dibungkusnya aja gimana. Jadi bisa ada reggae dangdut, bisa lo bawain punk dangdut. Banyak. Minang. Nah itu dah. Itu dah. Kak, tapi sebenarnya gue penasaran, apa yang akhirnya bikin seorang Melanie Subono gitu turun gunung gitu. Denny sih. Iya, maksudnya apa? Gue disamperin sampai gue dibawa ke Ngawi ini apa segala macam setelah bertahun-tahun gue bermusik dan berkarya sendiri ya. Iya. Orang cukup kaget memang, Melanie turun gunung. Denny sih. Karena gini, gue mungkin event tuh kayak emak ngasih anak vitamin gitu ya. Kalau gue makanannya udah event kan dari kecil gitu ya. Iya benar. Dan gue tuh sempat kehilangan challenge. Maksudnya kayak sekarang band gede dunia datang ke Indonesia, siapapun deh, rider suka lewat gue doang. Caca itu udah bisa gue lakuin dengan merem gitu. Maksudnya udah yang nggak ada apa ya, udah nggak ada tantangan. Gue beberapa kali ngeluarin buku tentang event tentang LO. Pada saat seorang Denny datang gitu yang, Kak Mel, aku tuh gini which is memang ini tantangan, ini beda. Gue lebih tertantang sebenarnya mengerjakan ini. Iya, dan dia tuh menantang, Kak, naik kelasin dangdut. Naik kelasin dangdut. Dalam arti ini juga UUD ini bukan cuman event doang. Kita akan ada mencari bintangnya. Kita akan banyak kayak ya suatu IP baru lah gitu kan. Dan ini lagi berjalan dan itu tantangan sih buat gue untuk bungkus. Iya sih benar. Bungkus event dangdut. Dengan rasa kita mau ngomong kelas-kelasnya itulah berdendang ini apa segala macam gitu kan. Iya benar. Kak, tapi sebenarnya ya, kalau lo sendiri nih seorang Melanie Subono, regularly dengerin dangdut enggak? Gue orang yang karena gue bukan cuman
musisi. Maksudnya gue bukan cuman frontman sebagai penyanyi rock, tapi kan gue juga memang ngerjain musik orang, gue juga produce orang, gue banyak bekerja. Jadi sebenarnya kalau ngeliat di setlist gue misalnya di apa namanya, di library gue tuh gue dengerin sehari-hari tuh dari ada siapa ya? Ada Sex Pistols sampai Wali juga ada. Demi apa? Iya, karena gue harus ngeluasin menurut selera gue, musik lo ya. Menurut gue sangat sempit dan sangat sombong kalau lo cuman apa ya, lo cuman dengerin itu doang maksudnya, dan lo nggak akan apa ya influence di kepala lo juga nggak akan kaya gitu, lo nggak akan bisa berkembang jadi apa-apa gitu. Iya juga ya. Asli. Lo tanya mana Wali, gue tuh para Wali Lebak Bulus dong. Lu para Wali Lebak Bulus. Para Wali Lebak Bulus Melanie Subono. Jadi kalau ada apa-apa nih buat para wali, butuh bantuan sama para Wali Lebak Bulus nih, nyanyinya di sini nih. Gue tuh maksudnya semua gue dengerin, tapi ya gue juga sehari-hari bermusik sama siapa sih, SID sama Squarty, gue ada di album semua orang gitu. Tapi gak nutup dangdutnya gue makan gitu. Ya satu doang yang gak kemakan sama gue, Jazz. Gue gak tau kenapa. Jazz gak kemakan sama lu, Kak? Enggak, ketelan banget. Gue apa sih orang udah kayak ngerti aja lah. Gue kadang main gitu ngerti aja lo. Makin jelimet tuh orang makin gitu. Aduh capek gue denger. Kita tinggal tunggu saatnya kapan seorang Melanie Subono kemakan sama Jazz. Kita panggil ke Opal, kita puterin nih pakai headset nih. Nah, tapi Kamel, gue tuh penasaran deh. Lu tuh sudah di event berapa lama gitu? Kayak lo pernah gak ngerasain kayak aduh gue muak lagi, udah deh gitu, gue mau fokus aja jadi para Wali Lebak Bulus. Apa ya, otak gue cukup jalan dalam arti gini, gue seneng sekali dengan musik gue, walaupun gue bermusik ya sebagai seniman, walaupun gue tahu mungkin musik yang gue bawain sendiri kan segmented dan seringan dibredel, seringan ditangkapnya, gue seringan maksudnya bener-bener kritis dan segala macam, sehingga gue juga tidak mau bermusik kayak orang kerja restoran sampai tua, bener-bener manggung nih buat bayar ini. Jadi gue memang di kepala gue set up banyak bisnis lain, kayak ya itulah berevent, ber-IO apa segala macam, sehingga gue bisa menjalankan apa yang gue suka itu dengan santai gitu. Jadi ya muak, cuma gue rasa orang kerja mana sih yang nggak pernah muak sama kerjaannya. Iya benar, semenyenangkan apapun pekerjaan lo ya. Yes, pasti lo ada capeknya. Gak usah dari segi eventnya, nyanyi juga lo kadang nyanyi lagu yang sama. Gue udah keluar beberapa album yang diminta yang itu, gue capek lah. Lo kalau lagi capek podcast juga enek. Iya benar, cuman kayak harus dijalanin. Oh iya benar. Nah tapi ketika COVID kemarin kan ibarat kata lo break nih, Kak. Iya dong. Enggak. Itu gue tuh apa gini. Apa yang dilakukan? Gue kalau mungkin pada saat reguler nggak ada COVID, orang kan jemput bola nih dikirim ya kan. Betul. Atau misalnya lo tinggal nangkep bola. Lah kalau pas COVID gue bikin bolanya, kasarnya gue bikin bolanya, gue jalan sana, gue bikin film, gue bikin apa sih, gue bener-bener jalan. Oke, kita mau bikin konser, konser di mana, rumahan ini itu apa bikin, nggak berhenti gue. Jadi aktif banget, gue bikin tuh bolanya, bola kayak apa ya yang orang suka main di COVID ini gitu. Jadi lo not even menjemput bola, lo bikin bola. Iya, maksudnya gini. Kita beruntung ada di titik kalau kita bisa tinggal nangkap bola. Tapi ada momennya kan, namanya karir bisa di atas di bawah ya. Kita bisa perlu jemput bola. Gue tipe orang yang gak gengsi kok untuk jemput bola gitu kan. Tapi ya kalau lagi bolanya gak ada, ya kita bikin bola. Wow. Iya, you have to. Iya sih. Kalau enggak kan balik ke sombong itu lagi, lo mau nunggu mulu. Enggak lah. Berarti kayak sekarang begini nih, treatmentnya pada saat COVID ini harus gini ya. Oke, berarti gue harus bikin bolanya ini beda nih. Berarti kan bola yang dimainin di masa non-COVID gak bisa dimainin di situ. Oke, apa yang bisa kita kerjain ya gitu. Gue ngeluarin buku, gue bikin film, gue apa segala macam. Belajar. Kak, lu tuh punya ini gak sih, Kak? Lu tuh punya teman curhat gak sih? Maksud gue, lu punya gak sih seseorang yang kayak di sosok Melanie Subono yang bisa ngapain aja, bikin apa aja? Lo ada gak seseorang yang selalu kayak, ayo men, lu bikin ini, atau kayak, ayo men, lu gini, atau temen lu buat muntah gitu? Kayak capek lagi gue gitu. Gue tuh beruntung manajemen yang ada di gue ini tuh manajemen gue udah sama gue 15 tahun. 15 Jadi, tahun. Jadi udah pretty much udah benar-benar kayak sahabat juga ya. Dan iya benar. Ini pasangan gue yang sekarang ya, pacar gue yang sekarang juga sama-sama musisi kan. Jadi gue ngelempar apa berkarya ini, dia juga nantangin terus. Jadi seru sih gitu. Seru banget. Ada terus sih untuk pada saat gue down ya. Diludahin gitu, apaan lo, ayo gitu kan. Udah bisa kayak gitu tektokannya.
Wow, nemu teman curhat baru nih Denny begitu tuh. Oh iya, karena sekarang. kan gue pertama juga blank ya. Ya terus nih dangdut mau dibawa kemana gini-gini. Wah gue dapat pelajaran mengenai dangdut, dangdut ini itu ya. Gue dengerin aja dia ngomong apa. Again, oh berarti ini ada bidang baru yang gue pelajari nih. Oh gue punya teman baru, oh gue punya pengetahuan baru gitu. Seru. Tapi kan berarti ini adalah dunia baru Kak. Setelah kemarin-kemarin mungkin most of the time 70% dari aktivitas lo bekerja dengan musisi luar negeri. Ini bekerja sama dengan kayak musisi dalam negeri. Nah, apakah lo mengharapkan sesuatu kayak oke ini kayaknya lebih menyenangkan karena kita gampang komunikasinya atau gimana? Gue tipe orang yang dimanapun harus fun sih. Gue bisa digaplok sama bapak gue kasarnya, lu apa-apaan fun tuh, lebih fun di sini, milih fun di sini. Enggak, dimanapun lo kerja selama lo terima kerjaannya. Lo udah ngomong iya lo harus fun lah. Gak bisa ngomong di sana lebih fun, di mana lebih fun gitu, gak bisa. Jadi emang lo fun aja ya. Buat gue ada plus minusnya lah. Semua ada plus minusnya. Bule-bule itu ya begitu, orang kita ya begini gitu ya. Beda-beda lah, benar-benar beda-beda. Tapi tidak menjamin bahwa orang kita harus pastinya jauh lebih mudah. Enggak juga, tergantung dalam bidang apa enggak. Kak, ini yang gue penasaran banget sebenarnya. Cerita dong ke Opal Gengs gitu. Maksudnya pengalaman lo bekerja dengan musisi luar negeri, at least yang paling berkesan buat lo, yang paling bikin lo gedek, yang paling menggampangkan pekerjaan lo, atau yang paling kayak aduh ternyata dia ngebantu profesi gue banget lagi nih orang gitu. Gue pada dasarnya lebih suka rider itu ribet. Jadi kan jelas semuanya. Ada ketimbang ya makanannya selayaknya aja. Ya makan ikan bingung gue layaknya lu gue. Besok gue kasih padang ceban mau apa lo kan? Gak layak buat lo, buat gue layak. Gak punya duit kan? Bener. Jadi maksud gue nah itu mempunyai rider itu seperti lo menggambar kali ya. Mungkin istilahnya. Jadi gini, kayak backstage dia akan bikinnya gini. Oke, backstage. Jadi gue baca itu harus sambil megang kertas dan pensil atau bolpen gitu kan. Pada saat lo masuk ke ruangan gue, maka kalau lo ke kanan harus ada meja dengan bunga ini misalnya. Kemudian hari gue pernah nonton di TV apalah gitu, ternyata mungkin dia membuat backstage dan kamar hotel dia semirip mungkin dengan rumahnya mungkin ya, to make her feel at home. Tapi hampir semuanya berhubungan dengan bunga. Jadi maksudnya, tapi kalau lo nengok ke kiri, ya dari tempat lo berdiri itu meja yang tadi, kalau lo nengok ke kiri lagi, maka dalam sekian derajat lo harus ada gini bunga gini yang pada jam segini harus lo ganti dengan vas panjang. Jadi lo emang harus sambil ngerti nggak sih, sambil gambar. Kamar hotelnya juga begitu. Sampailah. Dan rider dia cukup aneh. Jadi please di tempat gue jalan nanti ada orang yang ini ya, kalau gue ngelewatin satu tempat ada orang yang mengeluh-ngeluhkan gue gitu ya. Masa Kak, masa? Kata gue gini, aduh kasihan lalala ye banget ya maksud gue, tapi kelas dia lalala ye kan kesel gue gitu. Anyway, gue selama dia di sini gue tidak boleh ngapa-ngapain. Jadi gue duduk depan kamarnya dia maksudnya. Jadi kayak benar-benar tidur ya duduk di meja depan kamarnya dia kan. Ya udahlah, gue pikir nggak apa-apa. Sampai pada satu titik dengan kesibukan kita yang bunga mahal itu tiap berapa jam mesti ganti bunga apa gitu kan. Tiba-tiba gue di dalam tuh denger teriak-teriak atau marah-marah deh di antara dia sama manajernya gitu. Aduh. Terus intinya gue dipanggil, Melanie, ini lagi kan kena gue. Masuk lagi gitu kan. Gue udah ke dalam, ternyata dia bertanya pada gue, kenapa lo mesti taruh ini bunga mondar-mandir apa segala macam. Gue berpikir kan ada yang salah, maksudnya apakah salah ada yang jenisnya atau apanya salah kan. Untuknya kan kalau kayak gitu gue gak boleh ngejawab. Gue mah diam aja gitu. Ya maaf gitu kan. Gak boleh ngejawab. Ya bukan yang aduh orang kayak dia mau ladenin kan. Iya sih. Iya kan gitu, ya udah deh gitu kan. Berarti dia emang pengen marah aja Kak. Dia gak butuh jawaban sebenarnya. Gue selama gue merasa kerjaan gue bener sesuai rider, gue mendingan diem. Selama dia gak kurang ajar ya. Anyway, ternyata gue dipanggil setelah gentakan-gentakan itu. Tau gak dia ngomong apa? Gue akhirnya bertanya, emang kenapa, salahnya di mana? Lu tau gak dia ngomong apa? Gue tuh alergi bunga. Hah? Mau kesel gak lo? Hah? Kak. Dan orang-orang yang dia suruh ngeluh-ngeluhkan itu, gue dipanggil lagi tuh malamnya Wisyo. Kamu ini pekerja tidak profesional. Gue bilang, lu pasti membocorkan rute-rute gue ya sampai ada orang-orang di sini. Kak, wah tapi kok bisa ada orang? Maksud gue, apa yang lo lakukan gitu? Karena lo sebagai tim yang kayak lo menggambar apa maunya dia. Apa ya kan gue profesional, gue akan minta maaf. Yang penting gue tahu tidak salah pada saat bos gue, kalau lagi sama Java ya bos gue bapak gue, kalau gue kerja sama promotor lainnya bagi orang lain, yang penting gue bisa menjelaskan bahwa yang gue lakukan itu memang sesuai dengan
gitu. Wow. Setelah gue tanya apa yang lo lakukan, gue lupa ternyata lo trauma akhirnya sama dia kan. Psikiater. Akhirnya gue jadi para wali aja kata gue. Nah Kak, itu dia. Itu kan adalah musisi bule-bule. Tapi kalau musisi dalam negeri sendiri, kan ya orang yang lo tahu bagaimana. Oke, gue kan kerja sama Mel nih, gue gini. Tapi kan ada aja pasti. Ada gak sih lo pernah ketemu kayak musisi-musisi muda yang kayak gak tahu how to behave? Gue orang yang tumbuh dan diajarkan untuk sopan. Gue manggil semua orang yang kalau laki mas. Pak, gue ketemu misalnya syuting nih di mana gitu, terus ada yang bener-bener, kalau gue kan tidak percaya sama kalimat senior junior ya, maksudnya ada kebetulan emang gue lebih dulu mulai berkarir di kan? Hierarkinya lebih dulu aja gitu ya. Ketemu anak yang bener-bener baru pun gue yang akan nyapa mereka, hai. Masalah mereka nyaut apa enggak itu urusan dia, dididik kayak apa mak bapaknya. Kasarnya gitu. Yang penting gue nya nggak gitu. Gue akan selalu bilang terima kasih, maaf, tolong, hai, terima kasih, kayak gitu. Masalah gue dipahitin, masalah gue disautin, itu bukan urusan gue. Yang penting gue tidak menurunkan level kualitas yang udah diajarin oleh gue ke level mereka gitu. Iya lagi bener gitu. Kak, bener. Wow, cool. Dan akhirnya sistem ini, pola pikir seperti ini akhirnya lo bawa ke UUD nanti. Gue bawa ke UUD nanti. Makanya pada saat Denny dateng, gue sempet, aduh, nih anak mau apa sih gitu kan. Ya karena kan gue sempet yang Iya bener, mau diapain gitu. Tapi balik lagi, itu dia, lo gak bisa ngejudge orang dari luarnya doang. Karena Denny itu, begitu gue duduk di Jakarta, terus akhirnya gue ke Ngawi juga kan. Denny itu visioner banget menurut gue gitu. Di saat anak-anak seumur dia, kayak lo bilang tadi, anak muda cuma menikmati, lagi manggung YouTube apa segala macam. Iya benar. Dia ngonsep loh. Lo lihat dia paling rajin, punya berapa single dalam 1 bulan. Iya lagi benar. Dia ngomong oke, gue mau apa ya? Dia tuh kan suka random anaknya ya. Iya gitu. Betul. Gue pengen dangdut dibikin kayak apa gitu. Itu kita ngerjain sound, kita ngerjain apa, multi genre loh. Dangdut UUD Jakarta nanti bisa ada netral, NTRL, ada gue bisa ada. Tapi jadi gini, kerennya UUD dibandingkan event lain, ini bukan cuma dangdut dan tidak semua orang harus main full dangdut, tapi benang merahnya adalah dangdut. Sehingga pada saat gue manggung sendiri sama band gue, atau misalnya waktu itu gue pernah sama Coconut, ya udah gue bisa bawain Terajana versi reggae, atau gue bisa bawa lagu dangdut, lagu kita sendiri, lagu gue sendiri dalam bentuk dangdutnya mungkin. Kayak NTRL mungkin ada singlenya mereka sendiri, mereka bawain dangdut, atau lagu dangdut dibawain ke punknya mereka. Gue nggak tahu, intinya benang merahnya adalah dangdut. Benang merahnya adalah dangdut. Oke. Dan juga katanya nanti di UUD nanti lo bakal pakai teknologi dangdut metahuman. Yes, itu juga salah satu. Itu tuh Denny tuh suka begitu tiba-tiba ya jam 2 pagi tiba-tiba. Denny itu keren otaknya. Maksudnya gini, pada saat anak lain cuman udah manggung aja ambil tiap hari, dia mikir gue pengen punya ini gue pengen punya event gue pengen punya apa. Tiba-tiba gitu, aku tuh pengen punya apa sih waktu itu dia bahasanya ya? Ya sebelum robot. Ya kayak apalah gitu, dia ngomong gitu. Terciptalah si metahuman ini. Kalau kita nyebut adanya Denny. Nah, tapi ngapain si teknologi dangdut metahuman nih apa? Ngapain gitu dan seperti apa Kak ntar? Jadi sebenarnya gini loh, dia itu orang, kalau gue berusaha jelasin dalam bentuk yang tidak jelimet ya, orang tapi sebenarnya teknologi. Kita ngomongkan AI ya Kak? Ya sejenis. Tapi gini kasarnya, kita kan hari ini kan udah nggak bisa pungkirin bahwa kita harus melek teknologi lah gitu. Iya kan? lagi Harus Kak, melek teknologi banget kan. Beneran. Dan mungkin gue juga kepikiran gini, influencer kan suka gak bisa diatur ya. Sebenarnya kita punya metahuman, itu udah influencer yang paling bisa diatur loh. Iya benar. Iya dong gitu. Iya. Lo gak suka, lo yang ngarahin, lo dia akan ngomong apa, dia akan apa. Gak ada yang matiin aja udah kelar gitu kan. Gak ada lagi gitu. Lo gak perlu minta insight, lo udah tahu insightnya dia. Iya benar. Dan dia juga, Laf Caca ini adiknya Denny, kita nyebutnya dia influencer. Dia baru ngeluarin single. Dia baru ngeluarin Cari Pacar Lagi. Iya, dia baru ngeluarin single. Dan waktu di UUD yang Banyuwangi, dia duet sama Denny. Wah, keren banget lagi. Nanti yang Jakarta, dia bakal kayak dia bilangnya duet kali ya, collab sama DJ.
Seru maksudnya seru. Keren banget Love Caca. Dan Love dia Caca, tuh ya? Love Caca, dia tuh metahuman, penyanyi dangdut metahuman pertama loh di Indonesia tuh adanya Denny Caknan. Adanya Denny Caknan. Kasihlah adanya Denny Caknan. Yang atunya putih, yang atunya begitu. Mana Den? Suruh Denny dengerin. Dan lo ade bisa dibentuk banget ya Den. Nah, iya lagi benar-benar dibentuk DNA-nya. Iya, DNA-nya dibuat. Tapi itu menarik karena belum ada penyanyi dangdut metahuman yang sebelum si Love Caca ini belum ada. Dan it's cool. Bener Kak, dan berarti nanti UUD yang Jakarta ini bakal kapan? Tanggalnya tanggal berapa? 1 Juli 1 Juli Kita adanya di Ancol. Oke, apakah ini kick off-nya atau tadi kalau nggak salah gue dengar kita udah punya Banyuwangi, bener, kita udah punya Semarang, udah dan banyak banget ya Kak. Dan kita ada beberapa kota dan rencananya juga kita pengen menginternasionalkan dangdut ke sebuah negara di Eropa sana dalam tahun ini. Mudah-mudahan. Hebat ya Kak, maksudnya gitu. Jadi begitu Kamela dibikin UUD ternyata goalsnya tuh jauh banget ke depan gitu. Ya karena menurut gue gini, kalau kita cuman ya udah bikin panggung dangdut, ya lo ke tetangga sebelah aja gitu, ntar 17-an gitu kan, apa kerennya. Sementara kan Denny benar-benar pengen merubah, Kak, nggak bisa selamanya dangdut ini dianggap ya aduh aku malas ke konser lah gitu. Pasti kerusuh, pasti bau, pasti soundnya nggak enak gitu. Sementara mereka ini di festival-festival yang ada di Jakarta udah bisa jadi headliner. Iya benar, dan pecah banget Kak, dan mereka pecah main gitu. Betul. Kenapa mereka tidak bisa melakukan itu di sendiri. Jadi di acara ini pun sebanyak multi genre seniman yang ada, tetap ujungnya akan dangdut. Di Jakarta kita punya Romai Rama. Nah, ada siapa aja Kak? Apa yang bikin Jakarta berbeda? Since ibu kota, bro. Nah, yang pasti kalau di tiap UUD kan yang pasti ada itu adalah gue dan Denny, itu udah pasti dong gitu. Kalau Jakarta kali ini ada tambahannya Romai Rama, ada Lala Widi, ada Okai, ada Mekar Disco, ada NTRL, ada si Love Caca. Hostnya kita si Devina Aurel dan Adi Sastro. Kak, gue kaget banget ada Okai loh. Iya. Gue dengerin mereka, gue nggak pernah membayangkan mereka ada membawakan dangdut. Wow, dan itu bakal... Atau mungkin aja lagu dangdut dibawa versi mereka, kan kita nggak tahu. Wah. Ya emang jadi gini, tidak dipungkiri bahwa gue banyak melakukan personal approach ke teman-teman seniman gitu ya. Karena kan buat mereka udah di awalnya kalau diajak manggung ini pasti langsung, gue suruh bawa dangdut ya. Itu kan pasti pendekatan yang beda ya. Enggak lah, ini lo gini. Jadi it's fun sih akhirnya buat orang tuh menarik. Dan buat musisinya juga challenge dong, lo harus aransemen. Iya lagi bener. Kayak kan musisi dengan musisi kan abis Covid kan semua acara dar-der-dor nih, formatnya sama gitu-gitu aja. Sekarang mereka dikasih acara yang beda kayak nih. Lo mikir dah tuh. Nah itu lo dia. Lo mikir dikit lo masuk studio, minimal ada masuk studionya dong buat lo aransemen gitu. Jangan lagu-lagu itu mulu lo bawain sama bentukannya. Formatnya gitu-gitu mulu. Asli. Perasaan gue tahun lalu nontonnya di Bandung, sekarang gue lagi di Sulawesi, kenapa sama gitu kan? Iya lagi. Nah Kak, tapi sebenarnya apa yang pengen seorang Melanie Subono or at least Denny Caknan harapkan gitu dari adanya UUD yang keliling Indonesia dan lo akan ke luar negeri nanti? Tidak lagi lagi memandang sebelah mata dangdut. Betul. Gitu. Tidak lagi mengkotak-kotakan musik. Dangdut ya kalau anak selatan tuh kan harusnya ini yang wangi-wangi dengernya ini. Kalau udah dangdut, gitu. Kalau udah dangdut pasti kelasnya gini, nggak ada lagi. Nggak ada lagi kayak begitu. Music is like, kan semua orang bilang it's a universal language. Yes, jadi betul. Harusnya sama gitu ya, musik dangdut bisa kok dibeli kayak tiket selama ini kan orang bilang dangdut pasti konsernya gratis. Enggak, udah selalu bertiket di atas 100 gitu. Ini kayak yang Jakarta 145, 200 beli orang bisa kan gitu. Iya benar. Bisa kan, and it's okay gitu. Iya sih benar. Gitu. Jadi emang ke depannya dangdut itu ya musik adalah universal language, bener banget. Iya, jangan lo kotak-kotakin yang sono punya orang ono lah, yang itu aduh enggak gitu, yang ini bau, aduh yang ini enak gitu. Gimana sih lo? Repot banget hidupnya. Kayak ya elah tinggal denger aja ribet. Kayak lo bisa bikin musiknya susah. Kan nah kena omel kan sama Kamel. Asli gue semua orang. Oke Kamel. Itu kan tadi kita udah ngomongin masalah UUD Jakarta dan pengisi acaranya. Kalau untuk tiketnya itu lo bagi ke berapa kelas nantinya? Udah bisa di-spill gak nih? Udah dong, orang kita udah pre-sale, udah sebagian besar sudah terjual, sebagian besar sudah terjual. Tapi gue tambahin aja ya, karena kan ini harus didengerin agak teliti karena Ancol itu kan satu tempat yang masuknya agak berlapis tuh ya. Betul. Gitu kan. Lo bayar orang, bayar jumlah orang, bayar mobil, bayar entry, bayar apapun gitu kan. Iya. Nih ya, harga tiketnya itu lo tiket bisa lo dapat di www.uud.asia.
www.uud.asia. Oke, www.uud.asia. Itu ada di semua medsos kita kok, di ujung-ujungnya dangdut bisa dilihat. Early entry-nya 145.000 gitu. Lebih murah, tapi lo harus masuk itu antara jam 2 sampai jam 4. Oh, gue ngerti maksud lo. Gitu. Oke. Lo masuknya harus antara jam 2 early birdie ya? Pengen aja gue bikin susah orang gitu kan. Pengen aja bikin susah orang. Pokoknya dibikin hitam, say. Iya, biar hitam. Ini kalau pengen hitam, pengen lebih Nah, betul. Bali. Kamu ke UD, kamu beli udah dapat tiketnya lebih murah 145.000, tapi kau masukkan dari jam 2 sampai jam 4. Nah, oke, itu 145. Nah, yang reguler 200.000. Oke. Gitu. Minimum umurnya 18 tahun. Harus 18, jadi 18 plus. Strictly ID check ya, Kak? Ya, strictly ID check. Nah, pembelian tiket UUD ini sampai 29 Juni itu gratis tiket masuk Ancol. Pokoknya semuanya gratis kecuali kendaraan. Kan ada beda lagi tuh. Uang mobil sama orang kan. Yang pokoknya semua gratis kecuali mobil. Oke. Mobilnya ya. Kalau lo belinya udah di tanggal 30 atau on the spot, ya lo kan mesti beli di loket sono ya. Iya. Ya lo masuk aja bayar semuanya gitu kan. Iya. Jadi kita pokoknya bikin susah gampang. Betul. Venue-nya di Outdoor Beach City International Stadium, Ancol. Oke, Outdoor Beach City International Stadium. Dan jangan lupa Opal Gengs 29 Juni The Latest lo bisa dapetin tiket Ancol gratis. Ya kecuali mobil. Kecuali mobil. Kalau lo udah belinya on the spot, lo udah belinya di venue, ya lo masuk aja di tuh sampai loketnya kan. Lo mesti. Iya. Penukaran tiket sendiri ada di hari H 1 Juli mulai jam 8 pagi. Kak, terima kasih banyak sudah main ke Opal ya. Sama-sama. Nah, ini ada yang mau disampaikan lagi ke Opal Gengs. Kasih tahu kenapa Opal Gengs harus datang ke UUD. Karena lo tidak pernah menemukan kesenangan joget, keambiaran bareng seharian kayak di sini. Dan ini bukan cuman lo di panggung dangdutan, the whole experience-nya dia itu juga seru gitu. Kita mencoba mengadaptasi apa yang ada di dangdut itu dijadiin experience buat kita. Jadi itu seru. Dan ya kita sama kayak festival lain, ada DJ dangdut. Ih, keren. Kita bikin, jadi emang bener-bener dibikin dari dangdut mulai sampai akhir ya lo dangdut. Goyang gitu. Oh my god. Orang gue aja rencana gue spill dikit ya. Gue bawain Ikan Dalam Kolam dalam versi reggae punk. Mau apa lo kata gue kan. Reggae punk. But it's fun gitu. It's fun, why not gitu. Bener-bener. Jadi ayo kita bersenang-senang lah. Gini ya, Opal Gengs, menurut gue dengan semua festival beruntun yang sama warnanya, di sini lo bisa dangdutan di Ancol seharian, bakal seru banget. Yep. Sebelum 29 Juni beli tiketnya. Ya, Kamela ini terima kasih banyak. Sama-sama, thank you. Sampai ketemu di UUD. Yes. Oke? Yes. Nah, dan juga buat Opal Gengs, jangan lupa di follow terus sosial media kita di opal_id. Oke? Dan ujung-ujungnya dangdut juga. Ujung-ujungnya dangdut apa, Kak? Ujung-ujungnya dangdut. Ujung-ujungnya dangdut. Yep. @ujung-ujungnya dangdut. Yep. Oke, di follow semuanya Opal Gengs. Bye.